Bismillahirrahmanirrahim. Udah kata semua? Belum? Makalah yang ke 30. 30, 20 berapa sih? Sania 30. Makalah yang ke Saniyata wal Isruna ke 22. Saniyatun itu kan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyata wal isruna, dan makalah yang ke-22. Ada juga kalau kita baca wal maqalatu, dan makalah as-saniyatu wal isruna kalau kita putus ya. Jadi bisa kita baca nasab as-saniyatu, itu bisa kita baca rafa. Kalau disambung ya wal maqalatus saniyata wal isruna. Kalau kita putus wal maqalatu ya as-saniyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyata wal isruna, dan makalah yang ke-22. Kila dikatakan kil, batu kecil namanya kerikil, orang pelit disebut bakhil. Kila dikatakan auhallahu ta'ala, auhallahu ta'ala telah diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Ini berarti hadis qudsi ya. Ila Uzairin Nabi, kepada Nabi Uzair alaihissalam. Jadi kalian udah tahu kan bedanya, kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul belum tentu Nabi. Nah, Uzair ini hanya Nabi bukan Rasul. Ada juga Nabi Khidir, itu juga Nabi tapi bukan Rasul. Ada juga yang namanya anaknya Nabi Adam, itu siapa yang Nabi? Nabi Syekh atau Syekh ya, Syekh terkenal, itu juga Nabi tapi bukan Rasul. Nabi Adam itu anaknya banyak ya. Wakilah ada yang mengatakan 40 ya. Kalau Qabil, Habil, Labuda, Ikrimah itu belum Nabi, muncullah Nabi Syekh. Nah, itu Nabi Syekh itu juga Nabi. Nah ini apa namanya hadis qudsi. Jadi Allah langsung bicara kepada Nabi Uzair. Jadi Nabi Sis itu juga ada ceritanya. Nabi Adam dulu sewaktu zaman Nabi Adam punya anak banyak, salah satunya diangkat menjadi Nabi Sis. Nah, lantas pada suatu hari, Sis itu ada 2, wajahnya persis sama, kepandaiannya persis sama, sehingga dua-duanya mengaku dirinya itu anak Nabi Adam. Sis ini, saya yang anak Adam, saya yang anak Adam. Jadi bukan hanya di sinetron aja. Dulu di kejadian nyata, sewaktu zaman Nabi Adam pun ada. Dua-duanya mengaku anaknya Nabi Adam. Lantas diuji, dites oleh Nabi Adam itu. Ya kalau betul anakku, sini saya tes masalah agama. Dua-duanya pintar. Ya, persis jawabannya juga persis sama persisnya, sehingga Nabi Adam itu bingung. Lantas Nabi Adam berpikir bagaimana caranya ini untuk menentukan mana yang anakku, mana yang anak palsu. Sehingga Nabi Adam berpikir, akhirnya beliau mendapatkan ilham dari Allah, diteslah anaknya tersebut. Sini Sis. Nah, dua-duanya maju. Ya siapa sih kalau yang nggak pengen dianggap menjadi anak Nabi ya. Sehingga dua-duanya maju dites satu persatu. Yang pertama, Sis, kamu kesini, kamu ngaku sebagai anakku, ngaku sebagai Sis. Coba saya tanya sekarang, gambarkan, ceritakan surga secara detail. Sis maju, itu yang pertama yang dipanggil itu lohak, tengok sana kemari. Ya namanya manusia ditanya surga, ya nggak tahu. Nah, nggak bisa jawab, plongo ya. Tengok sana, tengok kemari lah. Saya nggak tahu ya Nabi Adam, ya Adam bapakku, saya nggak tahu surga itu gimana. Ya udah, kamu minggir. Nah, minggir. Lantas yang mengaku dirinya Nabi Sis yang kedua dipanggil, udah sekarang kamu bisa nggak gambarkan, ceritakan surga itu kayak apa? Kata Nabi Adam,
Nah, akhirnya yang ses yang kedua ini bercerita panjang lebar itu secara detail, pintar sekali dan persis apa yang diceritakan oleh yang mengaku nabi ses ini, yang ses yang kedua ini, persis apa yang pernah dilihat oleh Nabi Adam di surga. Karena Nabi Adam dengan Siti Hawa kan sudah pernah lihat surga. Nah, itu persis, wah bagus. Nah, ngumpul kalian, wah, kamu ses yang kedua tadi yang pandai dengan tepatnya menceritakan keadaan surga, berarti kamu itu bukan ada anak, berarti kamu itu iblis laknatullah. Ya, karena Nabi nggak mungkin kalau yang anakku beneran itu bisa bercerita masalah surga dengan detail dan benar. Berarti yang mampu cerita surga, keadaan surga secara detail ya, dan benar itu adalah iblis. Langsung dilaknat oleh Allah, oleh Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya apa? Umur hilang menjadi asap, hilanglah wujud daripada ses yang mengaku. Ya, itu dulu kisah nyata ini. Jadi kalian itu hati-hati kalau ketemu orang ya, kok bener sekali ya. Nah, yang membingungkan, ragu-ragu ya hati-hati. Kadang-kadang tuh iblis Nabi Adam pun pernah digoda yang menyerupai anaknya, mengaku-ngaku sebagai anaknya. Ya kesehariannya juga beda. Yang ses yang asli itu ibadahnya benar, seperti halnya ibadahnya Nabi Adam. Tapi ses yang palsu itu tidak begitu ahli ibadah dan bahkan sering meninggalkan ibadah-ibadah yang menjadi amalan-amalannya Nabi Adam. Tapi begitu disuruh cerita masalah keadaan surga itu pandai sekali. Nah kali ini ya hadis qudsi ini disampaikan kepada Nabi Uzair ya, Nabi Uzair ya, ini juga luar biasa. Nah Nabi Uzair juga punya cerita. Kalau yang tidur di goa ya, berapa 350 tahun itu siapa? Ashabul Kahfi. Nah Nabi Uzair ini juga nabi, diberikan kelebihan oleh Allah, hanya dia tidak diangkat aja sebagai rasul. Suatu hari Nabi Uzair yang mendapatkan wahyu dari Allah ini ya, yang akan kita sampaikan ini, dia itu panen di kebun buah-buahannya. Beliau memanen buah apel dan buah jeruk dan buah alpukat. Ya, di buah alpukat. Begitu panen, bawa keranjang kiri kanan diisi penuh. Lantas dinaikkan buah-buahan ini diangkut pakai kuda. Kiri kanan alpukat dengan jeruk ini. Lantas keluarlah dari kebun buah-buahan itu. Merasa capek di perjalanan, Nabi Uzair ini istirahat di bawah pohon. Capek istirahat dulu di bawah pohon yang teduh, yang rindang, yang tidak panas, terhindar dari sengatan matahari. Merasa ngantuk Nabi Uzair itu, ngantuk ya. Akhirnya tertidur. Sehari tidak bangun, 2 hari tidak bangun ya, lama-kelamaan saking enaknya tidur, Nabi Uzair ini tidur sampai 100 hari ya. Sampai 100 hari Nabi Uzair ini ya, tidur aja. Lantas Allah mengutus kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu hambaku itu yang bernama Nabi Uzair itu tidur ngantuk nggak bangun-bangun, ngantuk tidak bangun-bangun, coba itu tolong bangunin supaya melanjutkan kewajibannya sebagai nabi, seorang nabi. Akhirnya siapa? Malaikat Jibril itu datang ya, karena diutus oleh Allah mendatangi Nabi Uzair yang ketiduran selama 100 hari di bawah pohon, dibangunkan. Bangun ya, agak susah yang banguninnya. Ada nggak di sini yang dibangunin susah? Ya, bangun ya, karena udah 100 hari dibangun ya susah. Bangun. Lantas bangunlah Nabi Uzair. Siapa kamu? Ya, Jibril. Bangun. Oh, kamu itu seorang nabi tidur udah 100 hari. Siapa kamu bilang gitu? Saya malaikat Jibril ya. Apalagi malaikat Jibril, masa tidur 100 hari? Gak mungkin lah, kata Nabi Uzair.
Lantas apa? Ayo bangun. Pokoknya itu kamu bangun, saya diutus oleh Allah membangunkan kamu. Kalau nggak percaya itu tengok itu kudamu itu. Nah, kuda itu ternyata sudah mati, tinggal tulang belulang. Bahkan ada tulangnya itu yang sudah nggak ada karena dimakan oleh binatang buas, dibawa lari. Oh iya ya. Tapi kenapa itu alpukatku sama jeruk itu masih utuh? Ya itulah kekuasaan Allah. Ya kalau begitu, kalau kamu benar-benar malaikat Jibril, tolong doakan kepadaku itu kuda yang sudah mati itu tolong hidupkan kembali. Kan Allah Maha Kuasa. Lantas malaikat Jibril lapor kepada Allah berdoa, ya Allah, umatku yang bernama Nabi Uzair ini telah tidur selama 100 hari. Kudanya sudah menjadi tulang belulang. Beliau minta untuk dibuktikan kekuasaanmu, tolong hidupkan kuda yang telah menjadi tulang belulang. Akhirnya malaikat Jibril berdoa, ya, tulang belulang kuda, ya, termasuk yang sudah lari dibawa oleh binatang buas itu, ya kayak di film kartun itu, tahu nggak kalau film kartun? Tiba-tiba itu bisa kumpul kembali, pluk, menyatu, hidup kembali. Lantas Nabi Uzair itu pulang menuju ke rumahnya. Di tengah jalan ketemu seorang tua renta yang sudah setengah buta. Ditanya oleh Nabi Uzair, kamu siapa? Ya fulan, kamu itu siapa? Oh saya itu saya itu anaknya Nabi Uzair. Uzair, Nabi Uzair, Uzair kan aku, berarti kamu itu anakku. Iya. Nah, kamu siapa? Saya Uzair bapakmu. Loh, kok bapak masih muda? Sedangkan aku sudah tua renta. Iya, saya ini bapakmu yang ketiduran selama 100 tahun. 100 tahun, bukan 100 hari, maaf, 100 tahun. Jadi 100 tahun. 100 tahun kan ya otomatis orang sudah menjadi tua. 100 tahun. Abu Uzair ini ketiduran selama 100 tahun. Oh, anakku sekarang sudah menjadi tua renta. Makanya kalau kalian ingin awet muda, itu ada syaratnya. Siapa syaratnya? Nabi Uzair. Jadilah orang yang ahli tidur, ya itu awet muda. Nah, tapi ya belum tentu. Ya ini karena Nabi ya tidur 100 tahun, kalahnya hanya siapa? Sama Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi ini siapa? Ya tidak menutup kemungkinan beliau itu juga seorang nabi, ya kan kita nggak tahu. Hanya di Quran itu tidak disebutkan sebagai nabi, ya. Kan tidak semua nabi itu disebutkan kepada nabi. Wakilah kata ulama, katanya sebagian mengatakan nabi itu ada 113. Ada wakilah dikatakan ada yang 1333. Jadi kalau orang yang ahli tidur itu ya ada sanadnya, ya. Ada sanadnya siapa? Nabi Uzair. Ya, Nabi Uzair itu tapi kan nabi itu kan nabi. Kita tidak bisa meniru. Tidak semua ajaran nabi itu tidak bisa kita amalkan. Kalau tidur ya kalau persis seperti Nabi Uzair ya 100 tahun. Apa yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Uzair? Bismillahirrahmanirrahim. Ini menarik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala maka berfirman Allah Ta'ala, Azza wa Jalla, Azza yang maha luhur, wa Jalla dan maha agung. Ya Uzair, ini hadis qudsi. Di atas hadis biasa ya. Ini hadis qudsi. Ya Uzair, wahai Uzair, idza aznabta, tatkalanya kamu melakukan dosa, zamban dengan dosa sohiron, dosa kecil, falatangdur maka janganlah kamu melihat bahaya Uzair ila sihorihi terhadap kecilnya dosa. Aidzalika yang demikian itu zambin itu dosa. Uzair, kalau kamu melakukan dosa, jangan sekali-kali kamu itu melihat bahwa yang kamu lakukan itu dosa kecil. Wangdur dan lihatlah ilaman kepada zat. Jadi ini bermakna orang, ini maksudnya zat itu siapa? Ya Allah. Wangdur dan lihatlah ilaman kepada zat
ada nabta yang telah kamu berbuat dosa lahu kepada zat, ya artinya melanggar ketentuan Allah. Wa idza asobaka, jadi jangan sekali-kali melihat kecilnya dosa yang kamu lakukan, tapi lihatlah yang mahadzat yang menentukan dosa besar atau kecil. Artinya kepada siapa? Man di sini adalah Allah. Wa idza asobaka, dan tatkalanya kamu tertimpa suatu musibah. Wa idza asobaka, dan tatkalanya kamu mendapatkan. Di sini kalau khairun itu berarti bukan musibah. Wa idza asobaka, dan tatkalanya kamu mendapatkan khairun, kebaikan yasirun yang kecil, fala tangdur, maka janganlah kamu melihat ila sohirihi, terhadap kecilnya kebaikan tersebut. Aidzalikal khairi, artinya kebaikan tersebut. Wangdur, dan lihatlah ilaman kepada zat, ya artinya Allah, zat di sini. Ilaman kepada zat rozaqoka, yang telah merizkikan kebaikan kecil tersebut, ataupun yang telah kamu langgar dosa yang kecil tersebut. Aiman artinya zat, sako yang mendatangkan zat, zalika yang demikian itu, al khairu kebaikan, ilaika kepadamu. Jadi jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada zat yang kepada Allah. Jangan melihat kecilnya kebaikan, tapi lihatlah yang memberikan kebaikan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu tuntas baru Bapak jelaskan. Wa idza asobaka, dan tatkalanya kamu mendapatkan musibah atau cobaan, baliyatun artinya cobaan, fala taskuni, maka janganlah melaporkan diriku ini, maka janganlah melaporkan kamu kepada diriku ini, ya. Fala taskuni, mongko aja madul no siro marang ingsun. Fala taskuni, maka janganlah mengadukan kamu diriku ini, kata Allah. Kamu itu jangan mengadu-adukan kalau mendapatkan cobaan itu, mengadu-adukan diriku, ya, mengadu-adu, madul. Jadi nggak boleh mengadu-adu Allah ila khalqi, kepada makhluk, kama la askuki. Jadi kadang-kadang kita itu mengadu-adukan Allah kepada makhluk, kepada sesama manusia. Kamala askuki, seperti halnya aku tidak mengadukanmu ila malaikati, kepada malaikatku, idza su'idat kalanya naik malaikat, ilayya kepadaku, masawika, yang membawa kecacatanmu. Ya, maksudnya apa? Malaikat itu kan suatu saat naik. Malaikat raqib dan atid itu yang mencatat amal baik dan buruk. Nah, yang membawa ke atas arsy ke hadapan Allah itu bukan malaikat raqib dan atid, tetapi malaikat yang lain itu dibawa menghadap Allah untuk membawa buku-buku yang penuh catatan yang baik dan yang buruk, itu catatan dirimu. Nah, Allah itu tidak pernah membuka rahasia catatan burukmu kepada malaikat yang membawa buku catatan itu di hadapan Allah. Dia nggak pernah cerita bahwa itu malaikat itu yang bawa catatan kalian, ya, yang baik, yang buruk dari raqib dan atid, dibawa ke atas arsy di hadapan Allah. Allah nggak cerita. Malaikatnya pun, ya Allah, ini kok buku nih si fulan ini kok catatannya berat sekali. Itu isinya apa ya Allah? Kok berat sekali? Allah itu nggak menjawab, nggak ada apa-apanya, biasa-biasa saja, nggak ada catatan yang penting, kata Allah. Jadi nggak dibuka rahasia kalian itu, cacat kalian itu. Padahal buku yang berat itu menandakan bahwa catatan jeleknya itu banyak.
tapi Allah tidak membuka kejelekanmu itu di hadapan malaikat yang membawa catatanmu di hadapan Allah. Begitu juga, makanya kalian itu jangan mengadu-adu Allah kepada makhluk. Nah, nanti Bapak jelaskan. Ayyubika artinya cacatmu, kejelekanmu. Qala Imam Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah, orang dulu ya, tabi'in ya, sahabat Rasul itu kalau nama itu yang Uyainah. Terus siapa? Zaman Nabi itu yang menemani Nabi berdagang itu siapa? Muyasar siapa? Maisaroh. Namanya itu yang aneh-aneh. Kalau sekarang udah nggak ada ya. Kalau sekarang misalkan ada orang dinamakan Siti Muyainah, berarti orang Siti yang tugasnya menggarami. Muyainah menggarami. Qala Imam Ibnu Uyainah, ini laki-laki, hanya namanya pakai tak marbutoh ya. Orang dulu itu Maisaroh itu yang sahabat Nabi ya, yang menyertai berdagang ke Syam itu juga laki-laki. Qala Imam Ibnu Uyainah, berkata Imam Ibnu Uyainah, Mamsyaka barang siapa yang mengadu-adu linnasi kepada manusia, wa qalbuhu dan hatinya yang orang yang mengadu-adu tadi sobirun itu sabar, rodin dan menerima takdirnya Allah, rodin yang menerima bil qadai dengan qadanya Allah, dengan keputusannya Allah, lam yakun maka tidaklah termasuk juz'an itu menggerutu. Jadi kalau kita mengadu-adu ke manusia tapi hati kita tetap ikhlas, itu termasuk digolongkan bukan orang yang menggerutu atau bukan orang yang mengadu-adu. Nah, ini Bapak jelaskan gimana sih kita mengadukan Allah kepada makhluknya Allah, kepada sesama manusia. Nanti Bapak jelaskan. Fa innan nabiyya maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajuduni makruban. Nabi itu yang mengeluh, curhat kepada malaikat Jibril menjelang wafat ila rafiqil a'la itu. Ya Jibril, aku ini maghmuman susah. Ajidani diriku ini dalam keadaan susah ya Jibril. Wa ajiduni makruban dan dalam keadaan repot. Nabi itu menjelang wafatnya itu menggigil kedinginan ya, dalam menghadapi syakaratul maut. Karena apa? Nabi menjelaskan di hadisnya itu aku ini begini karena ini serangan racun sewaktu aku meminum racun di sumur Jarona. Akhirnya menjelang wafat itu racun itu menyerang kembali, menggigil kedinginan. Lantas beliau curhat kepada malaikat Jibril. Gimana curhatannya? Ajiduni ya Jibril, aku dapatkan ya Jibril dalam keadaan mahmuman susah, wa ajiduni madruban dan dalam keadaan repot, menggigil. Lantas apa? Nabi Muhammad memerintahkan kepada Siti Aisyah itu menggigil, kadang-kadang panas, tolong ambilkan air dalam gelas. Siti Aisyah istrinya mengambilkan air dalam gelas, lantas disampaikan kepada Nabi. Nabi berdoa, lantas ditiupkan kepada air yang ada dalam gelas. Akhirnya apa? Nabi memasukkan tangannya ya, ke dalam gelas yang telah didoakan oleh beliau, diusapkan ke mukanya dan ke seluruh badannya. Jadi dukun subuh, dukun sebul itu sangatnya ada siapa? Nabi langsung sewaktu mau meninggal. Yang dibaca apa? Ya wallahu alam di hadis tidak dijelaskan. Yang pasti dibacakan doa-doa. Ya, kalau kata orang tradisional itu mantra-mantra, ya hakikatnya kalau Nabi ya doa. Lantas diusapkan di mukanya dan seluruh badannya untuk mengurangi beratnya syakaratul maut. Jadi hati-hati ya, syakaratul maut itu berat. Nabi aja digambarkan dalam hadis, ini jelas ini hadis ini.
curhat kepada malaikat Jibril, saya dalam keadaan susah, saya dalam keadaan repot, kadang-kadang dingin menggigil, kadang-kadang panas sekali. Lantas menyuruh ke Siti Aisyah mengambil air dalam gelas, didoain oleh dirinya sendiri, tangannya dimasukkan, diusapkan ke mukanya dan ke seluruh badannya dengan tujuan untuk meringankan rasa sakit menghadapi sakaratul maut. Nabi aja sakit, ya, Nabi aja sakit, ya. Apalagi kita yang umumnya orang kita. Kalian pernah belum menunggu orang yang sakaratul maut? Belum. Kalau Bapak udah pengalaman, ada orang yang sakaratul maut itu muter-muter, wah tidur itu. Seorang perempuan itu, kalau Bapak benerin itu dibuang lagi. Apa kain yang untuk menutupi bajunya itu dibuang lagi, nggak mau aja, muter kayak balik-balik, saking sakitnya sakaratul maut. Ada juga yang sakaratul maut ditungguin itu nyeduhin itu ke Bapak itu, anjing, wah. Benar ini terjadi, nungguin yang pokoknya setiap ada orang yang mendekati itu dikata-katain. Wah, kata-kata kotor itu keluar semua. Ini kisah nyata itu. Tetangga Bapak, tetangga dekat Bapak. Setiap orang yang mendekati itu kata-katain yang jelek-jelek. Ya macam-macam ya. Ada orang yang tenang ya, dan dengan ikhlasnya kelihatan, ya ikhlas, mukanya cerah. Ada yang macam-macam. Nah, ya ada yang macam-macam. Itu lebih dari 10 kali Bapak itu ya menunggu sakaratul maut itu. Ada yang tiba-tiba itu jatuh minta diantar ke kamar mandi. Itu udah manggil Bapak keluarganya itu. Pak Fakih itu gimana itu Bapak saya itu kok begini ya. Ya, Bapak namanya juga masih ada kehidupan, tunggu dulu, nyesel juga Bapak. Ya, tunggu dulu lah. Katanya keluar dari kamar mandi itu sudah nggak kuat berdiri, nggak kuat melangkah. Roh ada diangkat di tempat tidur Bapak ke sana itu udah ngorok, hanya ngorok aja, dituntun sudah tidak bisa. Ada juga Bapak itu tetangga juga ahli mabuk, pokoknya begitu bangun tidur sebelum makan apapun minumannya adalah minuman khamr. Itu Bapak saksi hidupnya itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun gitu. Kalau hidup bareng-bareng, kerja bakti bareng-bareng, mau main gaplek bareng-bareng, ya minuman, baunya itu minuman. Bahkan tidak minum 3 hari pun keringatnya itu bau minuman. Itu Bapak menyaksikan, bukan kata siapa-siapa, karena tetangga dekat dan sahabat dekat. Tapi sewaktu sakaratul mautnya itu Bapak tuntut. Nah, Bapak tuntut itu ayo melafalkan Allah itu nangis. Ya, dari 2 sudut matanya itu menangis. Sewaktu masih bisa melafalkan, dia melafalkan. Tapi begitu sudah gak kuat melafalkan itu air matanya itu keluar dari kedua matanya. Padahal sehari-hari sewaktu hidupnya itu Bapak belum pernah lihat itu kalau sholat wajib, sholat Jumat itu nggak pernah. Hanya sekali-kali itu kalau Idul Fitri, Idul Adha juga nggak pernah. Tapi kemasyarakatan luar biasa. Kemasyarakatan luar biasa, tidak pernah menyakiti hati tetangganya, temannya. Kalau punya apapun itu Bapak itu selalu dikirim yang pertama itu. Apalagi model Idul Adha itu. Tahu Bapak masih duda itu pertama kali ngirim makanan daging itu ke Bapak. Ke Bapak. Itu daging. Ini Mas, ini daging ini yang empuk, ini khusus saya masakan untuk Mas. Kirim, baru ke yang lain itu dia ahli sedekah ke siapapun baik. Padahal Bapak itu saksi hidup ya, seumur-umur belum pernah ya namanya sholat wajib itu belum pernah. Sholat jenazah itu sekali Bapak lihat itu karena siapa ya pas keponakannya pas kakak iparnya, suami kakak iparnya itu meninggal. Ya, baru kali itu. Soal Idul Adha nggak pernah, kalau Idul Fitri pernah sekali-kali. Nah, itu. Tapi ya macam-macam ya, wallahu a'lam ya, Allah itu maha adil. Tapi sewaktu Bapak tuntun Allah itu di 2 sudut matanya itu keluarlah dengan derasnya itu air mata itu mengalir terus. Ya akhirnya Bapak tinggal ya punya kehidupan. Ada orang yang dibayar untuk menunggui ya meninggal ya akhirnya meninggal. Ya macam-macam ya. Yang ahli ibadah kayak kipas angin balik-balik.
Ya wallahu a'lam rahasianya apa, nggak usah kita tafsirkan, biarin aja ya, itu kehendak Allah gitu aja. Tidak usah kita tafsirkan. Tugas kita ya kalau ada orang menjelang meninggal seperti Nabi ini ya, Nabi aja curhat ya. Nabi itu curhat kepada malaikat Jibril, bukan kepada Siti Aisyah, kepada malaikat Jibril ini. Pada malaikat Jibril, aku dalam keadaan repot Jibril. Nah, ini repot, saya itu sedih, susah, berat. Itu bukan termasuk yang mengadu-adu Allah kepada makhluknya. Nah, sekarang ya, kalau kita dihukumi mengadu-adu itu bagaimana? Ini harus Bapak jelaskan. Kadang-kadang kalau kita membaca kitab aja itu nggak tuntas, ya, karena kitab itu terbatas, kitab tulisan itu benda mati. Maka hakikatnya ilmu ulama itu ya ada di hati ulama, di hati guru, bukan di kitab. Kitab itu sarana, ya, nggak mungkin Bapak itu hafal. Tapi ya plek persis seperti yang disampaikan oleh guru Bapak. Orang yang mengadu-adu, ya, orang yang mengadukan Allah kepada makhluk yang lain itu bagaimana? Misalnya begini, kalian itu mendapatkan cobaan. Kalau mendapatkan pahala, kalau mendapatkan nikmat, katakanlah ini semuanya dari Allah. Tapi kalau mendapatkan cobaan, jangan sekali-kali kalian itu mengatakan bahwa cobaan ini dari Allah. Cobaan ini saya dapatkan karena kelalaianku sendiri, kesalahanku sendiri. Jelas ya? Kalau kalian misalkan misalnya si fulan, si Zidan lagi sakit, curhat kepada kolbi, akhir-akhir ini kok saya diberikan cobaan oleh Allah, diberikan ibuku meninggal, aku juga sering sakit. Itu namanya mengadukan Allah kepada makhluk, haram hukumnya. Ya. Jangan, itu namanya mengadukan Allah kepada makhluknya. Ini hadis qudsi. Kalian jangan sekali-kali mengadukan diriku kepada manusia yang lain. Kata siapa? Kata Allah. Ini firman Allah, hadis qudsi. Jangan ya. Aduh, ini gimana ini kalau di akhir ini kok kiriman saya itu seret, orang tuaku ini mendapatkan cobaan, ya Allah ini gimana kok memberikan rezeki kayak gini kepadaku, memberikan cobaan kepadaku. Artinya kalian itu mengadukan Allah kepada makhluk, itu hukumnya haram atau tidak boleh. Itu nggak boleh. Jadi bagaimana untuk menghindari mengadukan Allah kepada makhluknya? Begitu. Kalau kalian setiap mendapatkan apapun kenikmatan, ya Allah, misalkan kalian dapat kiriman uang banyak, alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan kepadaku, ya, uang yang banyak sehingga orang tuaku mengirimkan bekal kepadaku itu banyak, atau nilai yang bagus, atau hafalan yang lancar. Tapi kalau suatu saat kalian itu diberikan sakit misalkan, ya, bagaimana caranya curhat kepada temanmu untuk menghindari dosa? Hati-hati ya. Curhat itu ada yang dosa, hukumnya haram, seperti yang dicontohkan, yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Khidir, ya, kepada siapa tadi? Nabi Uzair, ya. Enggak boleh mengadukan dirimu itu kepada yang lain. Kalau misalkan gimana mengadu-adukan Allah kepada manusia? Contohnya begini, kalau kalian si A itu mendapatkan cobaan, kerja udah capek, rezekinya juga seret. Anaknya sakit, kemarin kesandung lagi kakinya luka. Lantas dia bilang, ya Allah, aku ini akhir-akhir ini kau berikan cobaan. Aku sudah kerja keras, juga rezekiku masih seret. Kemarin jalan kaki kau berikan cobaan, kakiku kesandung batu, akhirnya berdarah, akhirnya bengkak. Ini namanya mengadu-adukan Allah kepada manusia. Karena apa? Si fulan itu curhat kepada manusia yang lain. Nah, untuk menghindari mengadu-adukan Allah kepada manusia yang lain, itu bisa dengan catatan apa? Tadi disebutkan dalam hadis qudsi tadi, yang penting ya kita itu ridho, ya, ridho dan menerima keputusan dari Allah. Bagaimana caranya? Ya Allah, akhir-akhir ini badanku sakit, rezekiku pun seret walaupun aku bekerja keras, tapi ya Allah aku tetap ridho
menerima keputusanmu dan akan aku jalani kehidupanku ini dengan ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas, ridho menerima keputusan Allah itu tidak termasuk mengadu-adu. Atau begini misalnya, atau contoh lain misalkan kalian lagi sakit perut. Kalau kalian, ya Allah, kenapa ini perut Engkau berikan cobaan kepadaku, ini perutku sakit sekali. Nah, si fulan curhat ke yang lain, misalkan Zidan curhat ke Kolbi, aduh perut saya sakit, nggak tahan, misalnya gimana sih Allah ini memberikan cobaan kepadaku, perut yang sangat sakit sekali. Nah, itu namanya Zidan mengadu-adukan Allah kepada Kolbi. Itu mengadu-adukan, itu nggak boleh, hukumnya haram. Kalau kalian menerima kejelekan, hendaklah engkau akui bahwa kejelekan itu datangnya dari dirimu sendiri. Itu kan perintah Allah dalam hadis qudsi yang diberikan ke Nabi Uzair. Caranya bagaimana? Aduh, Kolbi, ini perutku ini sakit, ini salahku sendiri. Karena kenapa? Tadi makan terlalu banyak, habis makan nasi Jumat berkah. Sebelumnya saya makan bakso, sebelumnya makan cireng, sehingga perutku ini sakit sekali. Nah, ini salahku sendiri, jangan menyalahkan Allah. Sakit dengan flu nggak sembuh-sembuh, Kolbi, dan curhat lagi sakit flu atau batuk. Udah sekian lama ini sakit fluku, sakit batukku ini nggak sembuh-sembuh. Ini barangkali ini salahku sendiri. Kenapa nggak menuruti tata cara anjuran daripada kesehatan? Saya itu kurang rajin menjaga kebersihan. Saya itu kurang rajin minum minuman hangat yang disunatkan oleh Nabi. Saya minumnya selalu yang dingin-dingin, sehingga flu batukku ini tidak sembuh. Jadi kalau sesuatu yang jelek itu jangan kau timpakan pada Allah. Ya Allah, kenapa aku sudah sering tahajud, aku sudah sering berdoa, tapi rezekiku masih seret, tapi hafalanku masih sulit. Berarti kalian menyalahkan kepada Allah. Itulah yang disebut mengadu-adukan Allah kepada makhluk. Ya, jelas ya bedanya. Jadi nggak boleh hindari itu dosa. Menyebabkan apa? Nanti kalau mencari rezeki juga kalian itu akan disulitkan oleh Allah. Kalau belajar juga, belajarmu, hafalanmu akan disulitkan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, sesuatu hal yang baik pasti datangnya dari Allah. Jangan sekali-kali hal yang baik itu kamu akui datangnya dari dirimu sendiri. Tapi sebaliknya, kalau hal yang jelek-jelek datangnya dari kita sendiri. Ya, dari kita sendiri. Bukan datang dari Allah. Jadi sakit kenapa itu bukan dari Allah, dari kita sendiri. Kenapa tidak menjaga kesehatan? Ya, jelas ya. Beda mengadu-adukan Allah kepada makhluknya. Nah, seperti Nabi tadi menerima dengan ikhlas. Ya Jibril, aku ini dalam keadaan repot, dalam keadaan susah karena menghadapi kematianku. Ya, itu hadis lengkapnya itu begitu nanti. Ini racun yang dulu aku minum di sumur Jarona. Ya, sumur Jarona itu sekarang menyerang pembuluh darahku, yang menyebabkan pembuluh darahku itu pecah. Itu kata Rasul. Jadi ada sejarahnya ya. Bapak juga sudah pernah nyampe ke sumur Jarona, tapi bekasnya sudah enggak ada. Ya, itulah Wahabi, sejarah besar dihancurkan. Nggak tahu di mana. Ya, itu tempat mikot, termasuk salah satu mikot terdekat kalau kita mau melaksanakan umroh dan haji itu di Jarona. Jaraknya kurang lebih 9,8 km dari Masjidil Haram. Itu termasuk yang terdekat. Jadi kalau kalian nanti umroh atau haji itu pasti mengalami mikot dari Jarona. Itu pasti, karena apa? Itu terdekat dari Mekah. Kurang lebih wakila 9,6 kilo, wakila ada 9,8 kilo. Bapak dari Jarona itu sampai 3 kali umroh itu mikot dari situ, karena terdekat. Nah, orang lain udah pada tidur pulas, Bapak berangkat berdua, bertiga, Jarona itu naik ojek.
Kalau orang pengalaman wawasannya luas berani di Mekah naik ojek, ya naik ojek aja. Kadang-kadang kalau bertiga ya kira-kira murah mana ini? Mobil, sewa taksi. Kadang-kadang naik ojek. Nah, bisa ditawar, yang tawar menawar satu motor berdua. Jadi kalau tahu zaman bapak itu tahun 2000 berapa? 10 atau 11 itu masih ada ojek kalau yang tahu itu. Ada yang tahu itu masih ada ojek. Nggak tahu sekarang apakah masih ada. Tapi kalau yang nggak tahu, wah di Arab nggak ada ojek. Tapi kalau yang bisa ngobrol, walaupun bapak terbata-bata bahasa Arabnya bisa nyari ojek. Nah, buktinya sampai ke Jarona untuk nikah. Wa alam bisawab.